Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Agus Mustafa selaku penceramah kajian muslim malam ini. Yang terhormat Kepala SMF Urologi RSSA FKUB Dr. Besut Daryanto, spesialis bedah spesialis urologi konsultan. Yang terhormat Ketua Program Studi Urologi FKUB, Dr. Kurnia Penta Seputra, spesialis urologi konsultan. Yang terhormat Dr. Atma Gunawan, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal dan hipertensi. Yang terhormat seluruh senior supervisor RSSA dan RS Jaring. Yang terhormat segenap sivitas tenaga kesehatan RSSA Malang. Yang terhormat seluruh sivitas sekretariatan, PPDS dan panitia acara kajian muslim, dan tentu saja hadirin hadiroh jamaah kajian muslim yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat, berkat serta rahmat yang dianugerahkannya, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di kajian rutin yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menuntun kita umat Islam keluar dari kelamnya masa jahiliyah ke masa yang terang benderang. Kajian ini adalah kajian seri kedua dari kolaborasi program pendidikan dokter spesialis urologi dan program pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit dalam. Hal tersebut tidak lain ditujukan agar manfaat yang dapat diberikan bisa lebih besar dan lebih masif lagi. Sebelum memulai kajian pada hari ini, akan diawali dengan pemutaran video oleh panitia. Kepada panitia, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra, bacalah. Bacalah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Iqra, bacalah. Dan Rabb-Mu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan wahyu. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Ayat yang sekaligus menyuruh kita untuk belajar, mengkaji, menyempurnakan ilmu akal sehingga keimanan, ketakwaan kita dapat bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikanlah jiwa dan ruh menurut sains. Tema pada kajian kali ini adalah jiwa dan roh menurut sains yang sudah sedikit dibahas dalam video dan akan dibahas lebih dalam lagi oleh Ustadz Agus Mustafa. Beranjak ke acara selanjutnya adalah tilawah dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Dr. Baihaqi dan Dr. Jody. Waktu dan tempat kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Maha suci Allah yang Maha Agung. Terima kasih kepada Dr. Baihaqi dan Dr. Jody atas tilawah dan sari tilawah. Untuk acara selanjutnya adalah inti dari acara pada hari ini, yaitu ceramah dengan tema Jiwa dan Ruh Menurut Sains yang akan dibawakan oleh Ustadz Agus Mustafa. Sebelumnya kepada jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk pertanyaan dapat diajukan melalui kolom chat yang tersedia pada aplikasi Zoom, yang kemudian akan ditanyakan pada sesi tanya jawab di akhir ceramah berlangsung. Kepada Ustadz Agus Mustafa, dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Dr. Kurnia Penta, yang saya hormati Pak Dr. Atma, yang saya hormati para senior, yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, sahabat-sahabat semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian bulanan ini untuk kedua kali dalam yang diselenggarakan oleh Uro dan Penyakit Dalam, tetapi rasanya sudah keempat atau kelima kali yang terkait dengan UB dan ya Fakultas Kedokteran dan RSSA. Hari ini kita akan melakukan kajian dengan tema jiwa dan ruh menurut sains. Oke, saya share dulu materinya. Sebentar. Share screen. Sudah kelihatan ya? Sudah, Ustaz. Oke. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mengkaji sesuatu yang banyak disinggung di dalam Al-Quran, tetapi masih menjadi kajian yang menarik dan kontroversial, terutama terkait ketika kita mengkait dengan ruh. Apalagi kemudian ditambahi dengan menurut sains. Karena sesungguhnya di dalam sains, itu ruh itu tidak menjadi objek kajian. Mereka bahkan menganggap sebagai sesuatu yang tidak ada. Jadi menarik, nanti akan saya coba sampaikan beberapa sudut pandang yang bahkan menjadi debat saya waktu itu dengan seorang ateis yang mempertanyakan tentang ruh justru ya, karena menurut sains ruh itu justru nggak ada. Tetapi kalau jiwa ya itu di sains bergantung sains yang mana. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai dulu dari mengutip satu ayat di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kita semua ya. Mungkin di sains belum dikaji, tetapi Al-Quran sudah memberikan clue, sudah memberikan tanda-tanda istilah Al-Quran, ayat-ayat kauniyah yang perlu kita perhatikan dan seringkali itu justru menginspirasi. Al-Quran memerintahkan pada kita untuk memperhatikan diri kita sendiri, sehingga ada satu ungkapan di kalangan kaum sufi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan sesungguhnya ternyata bukan hanya mengenal dirinya, tetapi mengenal segala ciptaannya, maka kita akan mengenal siapa penciptanya. Semakin kita dalam ilmunya, semakin luas dan mendalam tentang berbagai macam ciptaan Allah, maka kita akan semakin kenal siapa yang menciptakan itu.
Nah, di antaranya di dalam surat Ad-Dariyat ayat 20-21 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda eksistensi Allah bagi orang-orang yang yakin, lil mukminin. Dan pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi menarik, ayat-ayat Al-Quran itu seringkali menstimulasi, memotivasi supaya kita ini melakukan, memberikan perhatian gitu ya, dalam konteks ini terhadap apa yang ada di bumi dan kemudian yang ada pada dirimu sendiri. Afala tubsirun, apa kamu tidak memperhatikan, tidak mengamati? Ya, kalau dilanjutkan mengamati yang cermat, mencermati, meneliti, ya, mengobservasi itu akan mengarahkan kita kepada sebuah proses pemahaman yang dalam banyak ayat itu memang dimotivasikan, gitu ya, distimulasikan. Termasuk tadi ayat yang dibaca wahyu pertama disuruh Iqra. Cuman tadi ada koreksi sedikit, ada tulisannya yang salah mungkin ya, rohmu gitu. Mungkin maksudnya Robmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Robmu atau Tuhanmu, tapi tadi tertulis rohmu. Jadi ya sedikit ada tipu saja. Jadi sejak wahyu pertama memang kita ini sudah diperintahkan untuk membaca. Iqra itu bukan cuma membaca tulisan, tetapi membaca dalam arti yang sangat luas. Sehingga di situ kaitannya itu Iqra-nya bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan gitu ya, menciptakan segala macam. Contohnya yang pertama dikemukakan di situ adalah penciptaan manusia. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, jadi di bumi itu terdapat tanda-tanda. Nah, menarik ini. Kata yang dipakai adalah tanda-tanda. Memang masih berupa tanda-tanda yang harus kita eksplor ya. Dan mengeksplornya itu tentu adalah dengan ilmu. Salah satunya adalah sains. Ilmu sains adalah bagian dari ilmu pengetahuan. Cuman kadang-kadang kita ini mengeneralisasi bahwa semua ilmu itu adalah sains. Nah, nanti akan kita lihat ada penekanan-penekanan yang berbeda. Oke. Jadi Al-Quran sudah memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, termasuk diri kita sendiri. Nah, terkait dengan tema yang sedang kita bahas, jiwa dan roh dalam sudut pandang sains. Nah, itu kadang-kadang pada orang yang kritis, terutama yang di kalangan sekuler, ya, yang tidak mau mereka sains itu dicampur adukkan katanya dengan agama ya, dalam sudut pandang mereka. Mereka mengkritisi itu, sains itu ada yang disebut sebagai hard science yang lebih jadi memurnikan pembicaraan keilmuannya pada ilmu alam, fisika, kimia, biologi, matematika yang cenderung basisnya itu adalah objektivitas, objek. Itu berbeda dengan mereka membedakan dengan soft science yang meliputi ilmu-ilmu sosial dan kemudian berbasisnya tidak sepenuhnya objektivitas, melainkan mulai masuk ke subjektivitas. Nah, di objektivitas itu sesungguhnya lebih kepada benda-benda mati, objek. Sedangkan ilmu-ilmu sosial itu tidak ke arah objek yang benda mati, melainkan pada manusia. Nah, ketika masuk kepada ilmu tentang manusia, itu memang muncul subjektivitas di situ, yang agak berbeda penekanannya dengan hard science, sehingga mereka mengelompokkan sebagai soft science. Di antaranya nanti yang sedang kita bahas ini, psikiatri atau psikologi, gitu ya, itu dimasukkan oleh mereka ke dalam kelompok soft science karena melibatkan subjektivitas yang menurut mereka itu bisa
bisa agak tarik ulur dan lentur karena terkait dengan subjektivitas. Nah, apalagi terkait dengan agama. Agama itu ya objektif, ya subjektif. Bahkan satu ketika saya berdebat dengan seorang ateis, ya, di seorang doktor, dia di bidang biomolekuler, ngajar di Australia. Kemudian masuk ke Facebook saya, dia ngajak debat tentang banyak hal. Di antaranya adalah tentang Tuhan, gitu ya. Menurut mereka Tuhan itu tidak ada karena tidak bisa dibuktikan secara saintifik. Nah, itu menjadi seru dalam perdebatan karena ya saya bilang tidak tepat membuktikan Tuhan secara saintifik. Karena science yang dia pakai itu adalah science yang objektif, ya, menggunakan hard science. Objektif, benda mati. Padahal Tuhan itu bukan benda mati, bukan objek. Tuhan itu adalah subjek. Jadi kalau subjek dibuktikan secara objektif, ya tentu saja menjadi bermasalah karena alat untuk membuktikannya yang tidak tepat, kan begitu. Awang subjek kok dibuktikan secara objek, gitu ya, secara objektif. Memperlakukan Tuhan seperti gravitasi, seperti medan listrik, medan magnet, ya, kuantum dan seterusnya, itu benda mati semua. Itu menjadi tidak sesuai. Saya bilang bukan salah bukan berarti Tuhan itu nggak ada karena Anda nggak bisa membuktikan. Itu ya karena Anda tidak menggunakan alat yang benar di dalam mempersepsi atau memahami tentang Tuhan. Tuhan subjek dibuktikan secara objektif. Nah, begitu ya. Jadi ini sengaja saya angkat di depan supaya kita menyadari bahwa ada perdebatan itu karena kaitannya nanti dengan jiwa dan roh itu masuk ke pembahasan yang ya ada subjektivitasnya. Objektivitas yang bercampur dengan subjektivitas atau setidaknya sainsnya itu masuk di soft science. Memang sebagian bisa dikuantifikasi dengan pendekatan hitungan, dengan kuantitas, tapi yang selebihnya ada pada kualitas. Nah, yang itu pendekatannya adalah secara subjektif. Oke. Ada hard science, ada soft science. Nah, tetapi yang menarik kemudian akhir-akhir ini di beberapa dua dekade terakhir ini muncul neuroscience, ya, yang memadukan berbagai macam keilmuan selain yang hard science itu, kemudian juga ada pendekatan-pendekatan yang lebih soft science, gitu. Sehingga terakomodasikan, ya, pemahaman tentang manusia itu menjadi semakin luas dan menjadi semakin menarik. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, menurut mereka yang membatasi diri pada hard science, ya, dan kebanyakan itu adalah para ilmuwan sekuler, memandang manusia secara materialistik. Jadi manusia itu dianggap sebagai kumpulan atom-atom, yang atom-atom itu membentuk molekul-molekul biokimiawi, kemudian molekul biokimiawi nanti membentuk sel, triliunan sel membentuk jaringan-jaringan, kemudian membentuk organ tubuh, kemudian membentuk organisme hidup. Nah, ini yang seru sampai sekarang menjadi perdebatan yang menarik karena mereka kemudian kesulitan untuk menghubungkan antara yang materialistik itu dengan yang namanya kehidupan. Ya, roh, jiwa dan roh itu ada di level hidup. Tetapi atom molekul itu ada di level mati, objek, oke. Tetapi kita begitu mulai masuk ke sel, yaitu nanti akan semakin ke organisme, itu subjektivitasnya akan semakin tinggi. Sel sebagai unit terkecil dari kehidupan itu sudah mulai memunculkan hal-hal yang menarik yang tidak sepenuhnya bisa didekati dengan pendekatan-pendekatan yang murni objektif. Karena kemudian muncul di unit terkecil kehidupan, itu muncul yang namanya kehidupan itu, dan mereka belum bisa membuktikan sampai hari ini munculnya kehidupan itu sesungguhnya dari mana.
atom itu mati, molekul itu mati. Tapi begitu molekul biokimiawi, unsur-unsur tertentu atau persenyawaan tertentu, kemudian berkolaborasi sekian asam amino, 20-an jenis asam amino, ditambah berbagai macam persenyawaan tertentu, kemudian membentuk sel. Nah, tiba-tiba sel itu hidup dan kemudian memiliki tujuan, memiliki arah proses, dan ada kode-kode genetik yang membuat perintah-perintah supaya sel itu misalnya membelah, supaya sel itu bisa bertahan, hidup, berkembang biak, bahkan menghasilkan banyak segala macam yang luar biasa. Ada triliunan reaksi biokimiawi di dalam tubuh kita di level seluler itu, karena setiap kilogram tubuh manusia itu kira-kira 1 triliun sel. Jadi kalau tubuh saya ini kira-kira 74-75 kilogram, ini adalah kolaborasi dari 75 triliun sel yang kemudian memiliki arah, memiliki tujuan tertentu. Nah, itu yang kemudian menjadi kesulitan orang-orang yang sekuler ya, untuk memahami manusia secara hard science gitu ya. Karena ternyata kemudian ini harus dipahami, tidak cukup fisika, kimia, gitu ya, biologi, tetapi juga kemudian mulai melibatkan ilmu-ilmu tentang kejiwaan di psikiatri atau di psikologi, dan berkembanglah itu sebagaimana yang kita lihat sekarang ya. Jadi mereka kemudian mengalami kesulitan di level itu. Karena kehidupan itu bukan sekedar material. Dan ini saya kira Bapak Ibu sangat paham tentang ini, tidak asing dengan ini karena memang bidangnya di situ ya. Bahwa ada penelitian-penelitian yang sudah dicoba oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu ini di tahun 50-an itu, dan jauh sebelum itu sudah banyak teori-teori tentang biogenesis, abiogenesis dan seterusnya. Nah, mereka tetap ngotot untuk membuktikan munculnya kehidupan yang nanti kaitannya dengan roh, ya, jiwa dan roh, itu bisa muncul dari benda mati, dari material, dari zat-zat biokimiawi. Di antaranya ini adalah eksperimen Stanley Miller dan Harold Urey yang sangat legendaris itu di tahun 53 ya, di tahun 50-an itu. Mereka mencoba membuktikan bahwa di awal-awal planet bumi ini masih berusia muda, ya, menurut mereka mencoba menelusuri asal-usul atau munculnya kehidupan di planet bumi ini. Mereka mencoba melakukan eksperimen dengan memadukan, ini kalau kita lihat di sini ada CH4 ya, metana, kemudian NH3, H2, H2O ditambah dengan uap air. Pokoknya mereka ingin menggambarkan bumi yang masih muda itu banyak mengandung uap air, H2O, ada hidrogen, ada amonia, ada metana. Nah, mereka coba reaksikan itu dengan diberi lucutan listrik, di mana mereka mencoba menggambarkan itu sebagai ya banyak petir waktu itu. Ya. Jadi lucutan listrik ini mewakili petir itu. Menurut mereka secara kebetulan, nah gitu, zat-zat yang ada di zaman itu di bumi saat muda itu kalau dikenai lucutan listrik, ya petir, maka dia akan bereaksi kemudian mengendap menjadi molekul-molekul organik, asam amino, beberapa jenis asam amino yang itu menjadi senyawa yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tetapi ya berhenti sampai di situ saja. Zat-zat biokimiawi dari persenyawaan yang sederhana membentuk yang lebih kompleks, tetapi ya tetap saja benda mati. Asam amino yang mati, meskipun ya boleh dikatakan asam amino itu dibutuhkan untuk menyusun sel, tapi kan belum sampai level sel yang hidup, gitu ya. Sehingga tetap misterius dari mana munculnya kehidupan itu. Nah, tapi mereka tetap ngeyel ya, dan sampai
sampai sekarang masih berlanjut. Di tahun 2017 ini Profesor Ramana Rayanan Krishnamurti di Amerika tetap melakukan percobaan-percobaan melanjutkan eksperimennya Stanley Miller dan Harold Urey itu dengan asam amino yang ada itu ditambahi lagi dengan ya ini ada nukleotida, ada peptida, ada lipida, kemudian direaksikan secara fosforilasi. Nah, dia berharap itu akan membentuk sel, karena dia melihat nukleotida itu adalah bahan dasar untuk genetik. Kemudian asam amino untuk fungsi di dalam sel itu, sedangkan lipidnya adalah untuk membentuk struktur wadahnya sel itu, dinding sel, enkapsulasi. Tetapi ketika itu direaksikan ya terbentuk semacam sel, tetapi ya tetap nggak hidup. Tetap nggak hidup. Ibaratnya sekarang ini orang bisa bikin telur ayam gitu, tetapi dirami ya tidak muncul ayam. Jadi itu menarik ya, pendekatan secara saintifik, hard science, yang mencoba membuktikan bahwa kehidupan ya terkait dengan jiwa dan roh itu katanya bisa muncul dengan sendirinya dari zat-zat biokimiawi yang disintesa menjadi persenyawaan yang menjadi bahan dasar dari tubuh makhluk hidup termasuk manusia. Tapi ternyata tetap tidak terbukti, tidak bisa membuktikan bahwa kehidupan itu bisa muncul dari sesuatu yang mati. Ternyata gitu ya, sampai sekarang faktanya kehidupan itu muncul dari yang hidup. Anak ayam yaitu muncul dari induk ayam melalui telur yang keluar dari induk ayam itu. Jadi nyambung, kehidupan itu ternyata berantai secara estafet. Tidak bisa muncul tiba-tiba dari sesuatu yang tidak hidup kemudian muncul menjadi hidup. Nah, di situ misteriusnya itu. Manusia ya tetap saya dari orang tua saya, orang tua dari orang tuanya orang tua, tetap estafet ya, mengestafetkan kehidupan itu. Nah, jadi di sini sains tidak berhasil untuk membuktikan tentang keberadaan roh itu, terutama roh. Nanti kalau jiwa itu menarik, itu ayat-ayatnya dalam Al-Quran memberikan dorongan kepada kita untuk melakukan eksplorasi. Ya. Jadi sains sampai hari ini terbukti tidak bisa membuktikan keberadaan sesungguhnya sih kalau mereka mengakui ada, gitu ya. Tetapi yang mau dia buktikan itu kan bahwa kehidupan itu muncul dari sesuatu yang mati. Ya. Ternyata tidak. Nah, Al-Quran yang kemudian menggambarkan bahwa yang bisa menghidupkan dan kemudian mematikan dan memunculkan kehidupan dari yang mati itu ya hanya Allah yang maha hidup. Karena Allah itu maha hidup, ya maka tadi yang saya bilang estafet kehidupan itu ditularkan oleh Allah, diresonansikan. Yang kemudian itu nanti dalam bentuk roh yang akan menghidupkan seluruh apa yang dikehendakinya sebagai makhluk hidup itu. Nah, di dalam surat At-Taubah ayat 116 ya. Innallaha lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumit. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Sesungguhnya kepunyaan Allah, kerajaan langit dan bumi. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Yuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan, dia yang mematikan. Dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Tidak ada yang berkuasa untuk melakukan semua itu kecuali Allah. Ya memang kemudian ketika di sini ini orang-orang scientific atau orang-orang ya ilmuwan, terutama ilmuwan sekuler, mereka tidak mau yang begini ini karena kemudian harus mengakui keberadaan Tuhan. Gitu ya. Mereka pinginnya semua itu bisa dijelaskan secara objektif. Padahal makhluk hidup itu bukan objek, tidak sepenuhnya objektif, melainkan sudah masuk ke ranah subjektif. Sehingga pembuktian-pembuktiannya juga harus melakukan atau masuk ke wilayah yang subjektif itu. Nah, karena itu kita sebagai Muslim
mengambil informasi awalnya tentu dari Al-Quran. Karena Al-Quran ini jauh melampaui sains. Sains itu cuma sebagian saja dari isi Al-Quran. Jadi tentang sains itu sendiri, yang kaitannya dengan agama itu kan menjadi perdebatan. Bukan cuma di kalangan sekuler sesungguhnya, tetapi di kalangan umat Islam sendiri, itu ada sebagian yang berpendapat bahwa agama dan sains itu tidak bisa disatukan. Karena sains itu berdasarkan pada empirisme, ya, pada pembuktian empirik, sedangkan agama itu katanya pada keimanan, pada keyakinan. Tapi saya bilang enggak sepenuhnya begitu. Agama sendiri memotivasi kita, ya, Al-Quran itu memotivasi kita, menstimulasi bahkan menginspirasi supaya melakukan pengamatan-pengamatan, penelitian-penelitian. Yang tadi salah satunya sejak wahyu yang pertama tadi, Iqra. Terus kemudian tadi di surat Ad-Dariyat, di mana kita diperintahkan untuk mengamati bumi dan sekitarnya dan pada dirimu sendiri, wa fi anfusikum, dan pada diri kalian sendiri. Atau di ayat yang lain lagi, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, ya, kepada langit bagaimana ditinggikan, wa ilal jibali kaifa nusibat, gunung-gunung bagaimana ditegakkan, bumi dihamparkan dan sebagainya, yang semua itu menuju kepada penelitian-penelitian ilmiah, karena menggunakan kalimat afala yanzurun. Apa mereka tidak melakukan observasi, pengamatan, penelitian, bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunungnya ditegakkan, dan seterusnya. Itu adalah ilmu-ilmu biologi, ilmu geologi tentang bumi, ilmu astronomi dan kosmologi tentang langit dan sebagainya dan sebagainya. Jadi tidak sepenuhnya benar orang yang mengatakan bahwa Islam, terutama Islam, ya, kalau agama lain mungkin itu terjadi pertentangan, seperti di ratusan tahun yang lalu Galileo Galilei dihukum oleh gereja karena dianggap ilmuwan menentang pendapat gereja. Kalau di dalam sejarah Islam kan tidak ada itu. Tidak ada ceritanya ilmuwan dihukum karena keilmuannya, penelitiannya dianggap bertentangan dengan Al-Quran, nggak ada. Al-Quran justru memberikan motivasi. Nah, karena itu saya menulis satu buku judulnya Al-Quran Inspirasi Sains. Jadi Al-Quran itu bahkan memberikan inspirasi kepada kita untuk mengembangkan penelitian. Dan salah satu contohnya adalah yang mendapat inspirasi sampai setingkat hadiah Nobel, itu adalah Profesor Abdus Salam, seorang ilmuwan nuklir dari Pakistan yang kemudian diusir oleh pemerintahnya dan kemudian tinggal di Inggris, tapi justru di sana melakukan penelitian-penelitian yang sekelas mendapat hadiah Nobel, ya, menyatukan gaya-gaya fundamental jagat raya antara gaya nuklir lemah dengan elektromagnetik. Tapi bukan itu yang ingin saya tegaskan. Menariknya adalah ketika dia menerima hadiah Nobel, diminta berpidato, dia mengatakan, penemuan saya ini terinspirasi dari Al-Quran, surat Al-Mulk, ayat 3 dan 4, yang kemudian dia bacakan. Tentang keseimbangan jagat raya, ya, tentang simetri jagat raya yang membuat sang ilmuwan ini terinspirasi untuk menyusun sebuah teori penyatuan gaya-gaya jagat raya. Nah, itu dapat hadiah Nobel. Jadi Al-Quran itu luar biasa, itu justru mewadahi, ya, sains itu sebagian saja dari isi Al-Quran yang disebut sebagai ayat-ayat kauniyah, ya, ayat-ayat alam semesta. Nah, informasi Qur'ani soal diri manusia itu membagi kemudian tubuh manusia, diri manusia itu terdiri dari 3 lapisan. Ini menarik karena selama ini itu dipahami sebagai 2 lapis saja, badan dan jiwa, atau lahir dan batin, begitu ya. Tetapi ternyata Al-Quran itu menyebutkan ada 3. Yang pertama adalah badan kasar, ya, badan material yang disebut sebagai jasad.
Jasad alias tubuh, ya, tubuh, badan kasar kita, wadah kita, yang digambarkan oleh banyak ayat Al-Quran, nanti saya kutipkan, tentang penciptaan badan kasar yang terbuat dari saripati tanah, gitu ya, min sulalatin min tin. Yang kedua adalah badan halus yang disebut sebagai jiwa, atau dalam bahasa Al-Qur'annya nafs atau anfus jamaknya. Nafs itu tunggal, anfus adalah jamaknya. Kemudian yang ketiga adalah potensi kehidupan, yaitu sistem informasi ilahi yang disebut sebagai ruh. Nah, di dalam Al-Qur'an istilahnya itu beda semua. Badan kasar disebut jasad atau jisim, badan halus disebut nafs, dan kemudian ruh ya disebut ruh. Nah, yang seringkali rancu itu adalah antara jiwa dan ruh. Itu seringkali rancu. Nyawa itu apa, jiwa itu apa, ruh itu apa, nah itu seringkali rancu. Sehingga kita coba klarifikasi dalam kesempatan kali ini. Jadi diri manusia itu terdiri dari 3 lapis yang kalau diibaratkan itu bisa seperti komputer, ya. Komputer itu juga terdiri dari 3 lapis. Badan fisiknya, badan kasarnya adalah hardware dengan spesifikasi yang canggih. Misalnya hardware-nya dulu itu ada Pentium 1, 2, 3, 4 gitu ya. Sekarang sudah i3, i5, i7. Itu adalah kecanggihan dari hardware-nya. Tetapi hardware itu meskipun sangat canggih, ya, menggunakan chip, microchip atau ya, kecanggihan chip secara digitalnya sangat tinggi, ya, kecepatannya, memorinya dan sebagainya sangat tinggi, tetapi tetap saja itu benda mati, tidak bisa berfungsi. Yang membuat dia berfungsi adalah yang kedua, yaitu kalau pada manusia badan psikis atau jiwa, ya. Kalau dalam komputer itu sama dengan software. Jadi hardware yang canggih diisi oleh software sesuai dengan kebutuhan. Misalnya software untuk multimedia sehingga butuh spek yang sangat tinggi, atau software untuk mungkin desain misalnya untuk teman-teman di arsitek misalnya, atau sekedar untuk administrasi, atau untuk dagang, untuk segala macam. Itu adalah software. Nah, itu kalau pada diri manusia, software itu setara dengan jiwa, fungsi. Sedangkan hardware itu setara dengan badan. Nah, komputer itu meskipun software-nya bagus, hardware-nya bagus, tetap tidak bisa hidup kalau tidak dicolokkan di listrik. Nah, listrik itulah operating system berdasar kerja kelistrikan, itulah yang kalau pada diri manusia sama dengan ruh. Jadi ada 3 lapis sama. Ternyata memang komputer itu kan mencoba meniru kinerja, ya, pada diri makhluk hidup, pada diri manusia. Bahkan sekarang mengarah kepada artificial intelligence, cara kerja dari otak manusia. Hardware-nya canggih, diisi software yang sesuai kebutuhan. Nah, yang menghidupkan itu adalah listrik. Nah, menariknya, badan fisik atau komputer dulu, kita bicara komputer, hardware komputer itu bisa berbeda-beda. Ada 10 macam komputer di sini, misalnya, ya, beda-beda. Komputer saya, komputer Bapak dan Ibu semuanya berbeda-beda. Software-nya beda, bergantung pada kebutuhan yang ya kita butuhkan. Tetapi listriknya sama. Jadi pada diri manusia, badan kita itu berbeda-beda, jiwa kita berbeda-beda, tetapi roh kita itu sama. Karena roh itu ibarat listrik tadi itu. Komputer bisa dicolokkan dimanapun, tetapi ya listriknya sama. Karena itu di dalam Al-Quran, istilah roh itu tidak ada jamaknya. Jamak dari roh itu arwah.
ya, para ruh gitu. Tetapi di Al-Qur'an kita tidak menemukan kata jamak, ya, bentukan jamak plural dari ruh. Ruh itu ya satu. Dari sekian banyak ayat tentang ruh, itu ya yang dipakai ya kata tunggal, ruh. Wa nafakha fihi min ruhihi. Allah meniupkan sebagian ruhnya gitu ya kepada manusia. Tetapi kalau jiwa itu ada jamaknya. Nafs yaitu tunggal, jamaknya anfus, para jiwa atau jiwa-jiwa. Kenapa? Karena jiwa itu memang banyak. Jiwa saya berbeda dengan jiwa Bapak, dengan jiwa Ibu, dengan jiwa siapapun, jiwa kita berbeda. Nah, jadi badan fisik adalah material. Bisa berbeda-beda. Badan psikis atau jiwa itu adalah badan energial atau fungsi. Fungsi. Sedangkan roh itu adalah potensi yang menghidupkan. Ya, ini informasi yang diberikan oleh Al-Qur'an dalam berbagai ayat. Nah, badan kita dibentuk, diciptakan di dalam rahim. Tidak ada yang tidak di dalam rahim. Jadi semuanya manusia ini diciptakan oleh Allah di dalam rahim. Dalam surat Ali Imran ya, ayat 6 itu diceritakan. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang membentuk kalian ya. Wallazi yusawwirukum itu bentuk jamak. Dialah Allah yang membentuk kalian semuanya manusia di dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bahkan ini kemudian masuk ke kontroversinya Nabi Adam ya, yang saya tulis dalam sebuah buku yang judulnya sangat menggelitik dan kontroversial, bahwa Nabi Adam pun itu sesungguhnya dibentuknya di dalam rahim, tapi itu yang berbeda. Tapi Al-Quran bercerita tentang itu. Kenapa? Karena kehidupan itu memang hanya bisa ditularkan secara estafet. Meskipun kita kemudian seringkali ada yang mengatakan, kalau Allah menghendaki kan bisa saja. Ya tentu saja. Kalau Allah menghendaki itu apapun bisa terjadi. Tetapi kan apakah Allah melakukan itu apa enggak? Itu kan kita lihat dari dalam Al-Quran. Apakah Al-Quran menceritakan bahwa gitu ya itu dilakukan oleh Allah apa enggak? Nah, ternyata di dalam Al-Quran Allah menceritakan semua itu dibentuknya di dalam rahim. Dari saripati tanah gitu ya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat berapa? 12 sampai 14 kalau tidak salah ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhaman lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin summa innakum ba'da dzalika lamayitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Ya, dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 itu diceritakan. Dan sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Nah, di sini masih makhluk mati, benda mati. Saripati tanah itu adalah zat-zat biokimiawi. Mulai dari unsur-unsur ada hidrogen, oksigen, sulfur, natrium, fosfor, kalium, segala macam, ada sekitar 40-an jenis unsur-unsur yang membentuk tubuh manusia, dan ternyata itu ada dalam saripati tanah. Ya, Allah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Sebetulnya kalau kita telusuri kan memang tubuh kita ini saripati tanah. Kita ini makan sayuran atau makan daging. Sayurannya adalah saripati tanah karena tanaman itu menyerap saripati dari dalam tanah melalui akarnya tumbuh menjadi sayur, sayurnya kita makan. Atau daunannya, tanamannya dimakan oleh binatang dulu, binatangnya disembelih, dagingnya kita makan. Jadi kita ini adalah saripati tanah, tetapi dalam bentuk yang sudah berbeda.
Nah, itu benda mati, makhluk mati. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani di dalam tempat yang kokoh, yaitu di dalam rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan gumpalan seperti darah, ya al-alaq. Ini seringkali dimaknai atau diterjemahkan sebagai segumpal darah, tetapi saya selalu mengkoreksi bahwa itu bukan darah. Karena darah itu kan tidak punya inti sel yang mengandung DNA. Sehingga dia tidak punya genetik di dalam darah itu, sehingga dia tidak bisa membelah menjadi embrio, menjadi janin. Itu adalah gumpalan seperti darah, karena sesungguhnya itu adalah sel-sel embrionik yang di fase awal terlihat seperti gumpalan darah, tapi sesungguhnya bukan darah, kan begitu. Nah, al-alaq, alaqoh itu lebih tepat diterjemahkan sebagai sesuatu yang melekat. Ya, al-alaq, alaqoh, mu'allaq itu sesuatu yang melekat, yang menggantung. Karena memang ternyata di fase itu dia menempel di dinding rahim. Ya. Ditempatkan di rahim yang kokoh, kemudian dijadikan gumpalan seperti darah, lalu gumpalan itu kami jadikan segumpal daging, dan dari daging dijadikan tulang belulang, kemudian ada jaringan ototnya, dan seterusnya. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbeda. Nah, di sini poin pentingnya, dari yang mati itu, kemudian memang yang membutuhkan peran dari yang maha hidup untuk menghidupkan itu. Sehingga dikatakan di situ, kemudian kami jadikanlah dia makhluk yang lain sama sekali dari benda-benda mati itu, yang oleh para ilmuwan sekuler dicoba dibuktikan, tapi nggak ketemu terus sampai sekarang, karena ya memang kehidupan hanya muncul dari yang maha hidup. Maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Surat Al-Mu'minun. Nah, kemudian kita masuk kepada roh. Jadi di dalam rahim itulah Allah meniupkan roh. Ada mungkin 10 atau belasan ayat ya bicara tentang roh itu. Salah satunya ada di surat As-Sajdah ayat 9. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Ya. Kemudian dia menyempurnakan tsumma sawwahu, jadi proses di dalam rahim tadi disempurnakan mulai dari sel telur dibuai oleh spermatozoa, kemudian menjadi stem cell, kemudian menjadi embrionik dan seterusnya, disempurnakan sampai menjadi sebentuk tubuh atau cikal bakal manusia. Ya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya sebagian ruhnya. Wa nafakha fihi min ruhihi. Dan Allah meniupkan fihi ke dalamnya, ke dalam diri manusia yang sedang diciptakan di dalam rahim itu, min sebagian ruhihi, ruhnya. Jadi sesungguhnya ruh itu adalah sebagian dari eksistensi ketuhanan. Yang dengannya kemudian ya wa ja'ala lakumul sam'a, dan dia menjadikan kamu pendengaran, dikarenakan ditiupi ruh itu, kemudian dia menjadi bisa mendengar. Wal absor, dan penglihatan. Wal afidah, dan hati, kecerdasan. Ya. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi ayat ini menarik, bahwa setelah zat-zat biokimiawi yang disempurnakan Allah, ya benda mati berkembang, dijadikan cikal bakal manusia itu pada level tertentu, tahap tertentu, kemudian ditiupi roh, sehingga dia memiliki fungsi mendengar, melihat, dan kecerdasan diantaranya. Termasuk hidup, termasuk nanti manusia ini memiliki sifat-sifat ketuhanan. Jadi ternyata roh itu adalah sifat ketuhanan yang ditiupkan, ditularkan, diresonansikan ke dalam diri manusia. Yang dikarenakan roh itu kita menjadi hidup karena Allah itu maha hidup. Ya, sumber kita, sumber roh itu maha hidup. Yang karena roh itu kita menjadi berkehendak karena sifat Allah yang maha berkehendak. Kemudian kita menjadi mendengar karena sifat Allah yang maha mendengar. Kita melihat karena sifat Allah yang maha melihat. Bahkan kita bisa mencipta karena sifat Allah yang maha mencipta. Jadi sifat-sifat ketuhanan itu ditularkan kepada kita, tapi dalam skala makhluk. Sehingga kalimatnya itu menggunakan kata min ruhihi, sebagian.
dari rohnya. Jadi Allah mendengar tapi maha, ya, tidak ada batasnya. Sedangkan sifat mendengar itu ditularkan ke kita hanya mendengar saja, ada batasnya. Kemampuan mendengar kita dibatasi dalam skala atau range spektrum 20 Hz sampai 20.000 Hz misalnya. Di atas 20.000 Hz nggak kedengaran, di bawah 20 Hz juga nggak kedengaran. Kita melihat sebagaimana Allah maha melihat, tetapi dibatasi oleh Allah, cuma bisa melihat pada cahaya tampak, pada spektrum cahaya tampak 10⁻14. Di bawah itu sinar inframerah, sinar X, dan sebagainya nggak kelihatan. Di atas itu juga nggak kelihatan. Jadi sifat-sifat Tuhan itu ditiupkan atau diresonansikan, ditularkan kepada kita melalui ruh itu. Jadi roh itu adalah potensi ketuhanan. Setiap kita memiliki potensi ketuhanan itu di dalam diri kita dalam skala makhluk. Sama dengan komputer tadi, begitu dicolokkan ke listrik, maka menjadi hidup. Ada komputer 10 macam komputer, ya semuanya hidup dikarenakan ketularan, ya, potensi kehidupan yang dibawa oleh listrik. Cuma ini lebih canggih lagi, lebih kompleks lagi, ruh itu karena membawa sifat-sifat ketuhanan. Nah, sifat ketuhanan itulah yang kemudian menjadi operating system di dalam tubuh kita, ya, tubuh maupun jiwa. Oke, jadi ayat ini sangat menarik karena menceritakan kronologisnya, ya, secara eksplisit bahwa dikarenakan ruh itu kita menjadi mendengar, menjadi melihat, menjadi afidah itu adalah kecerdasan jiwa kita. Nah, ruh itu kemudian diberitakan oleh Al-Quran memang misterius, tidak bisa digambarkan. Berbeda dengan badan yang bisa digambarkan, tersusun dari, gitu ya, kita bisa melakukan analisis, itu di breakdown badannya tersusun dari hidrogen sekian persen, oksigen sekian persen, dan segala macam. Kita kekurangan zat apa, itu bisa. Jiwa pun itu kemudian bisa menjadi bahan kajian, meskipun tidak sepenuhnya objektif, tetapi objektif subjektif. Kalau badan itu bisa sepenuhnya objektif, tetapi kalau mulai ke psikiatri, ke kejiwaan, itu mulai objektif subjektif. Nah, begitu masuk ke ruh, itu sangat subjektif. Karena itu adalah potensi-potensi keilahian, ya, yang sangat misterius, yang diceritakan salah satunya dalam surat Al-Isra ayat 85 ini. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan cuma sedikit. Karena ini eksistensi ketuhanan, ya, dan kemudian ditularkan dalam skala makhluk, maka memang ilmunya tentang ruh ini sedikit. Sehingga dalam peradaban manusia, itu ilmu tentang ruh itu tidak berkembang. Tidak berkembang, karena ilmunya cuma sedikit. Nah, ini berbeda dengan ilmu jiwa. Ya. Jiwa, nanti kita lihat, ternyata jiwa itu justru disuruh mikir kita, disuruh berpikir tentang jiwa. Allah meniupkan ruh, muncullah jiwa. Jadi dalam tubuh kita dibentuklah badan, ya, di dalam rahim itu, kemudian ditiupi ruh, muncullah fungsi jiwa. Jadi jiwa adalah derivasi turunan dari ruh dalam skala makhluk. Jiwa itulah yang kemudian bisa meneruskan sifat mendengar, fungsi mendengar, fungsi melihat, fungsi apa saja, berkehendak, fungsi mencipta, fungsi yang diturunkan dari potensi ruh. Sama dengan kalau komputer, ya, operating systemnya berbasis pada kelistrikan, kemudian muncullah software yang fungsinya itu bekerja secara kelistrikan itu. Sama. Jiwa kita kemudian bekerja, beroperasi, bekerja secara ruhiyah, berbasis pada potensi yang dibawa oleh ruh itu dari sifat-sifat ketuhanan.
Nah, itu diceritakan dalam sejumlah ayat. Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai menciptakan manusia dari tanah, ya benda mati, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati, air yang hina, kemudian dia menyempurnakan bentuknya dan meniupkan ke dalamnya sebagian ruhnya, wa nafakha fihi min ruhihi. Dan dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati, tapi sedikit sekali kalian bersyukur. Ya, jadi ini melengkapi ayat tadi itu, mulai ayat 7 sampai ayat ke-9. Nah, yang menarik, ketika bicara tentang ruh, Allah mengatakan ilmunya cuma sedikit, tapi ketika bicara tentang jiwa, itu kita disuruh mikir. Nah, ini ayat yang tadi dibaca oleh Qori tadi ya, di awal. Dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah memegang jiwa. Nah, ini menggunakan kata anfus, bukan ruh ya. Allahu yatawaffal anfusa. Anfus itu adalah jamak dari nafs, jiwa. Kalau nafs satu, kalau ini jiwa orang-orang ya, karena menggunakan kata jamak anfus. Allah memegang jiwa-jiwa atau jiwa orang-orang yang mati. Jadi orang yang mati itu digambarkan ya, diistilahkan jiwanya dipegang oleh Allah. Fungsi sebagai manusia dikendalikan, dipegang oleh Allah. Bukan hanya yang mati, tetapi jiwa yang belum mati juga di waktu tidurnya. Jadi orang tidur itu juga dipegang jiwanya oleh Allah. Orang yang mati dipegang oleh Allah jiwanya, fungsinya sebagai manusia, dan juga waktu tidurnya itu juga dipegang. Maka dia tahanlah jiwa yang telah dia tetapkan kematiannya. Kalau orang itu mati, jiwanya tidak dikembalikan. Ditahan. Dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Nah, kalau tidur, kemudian terbangun, jiwanya dikembalikan. Ya, jadi ibaratnya cuma di pause begitu. Kalau ini player apa musik atau lagu apa gitu ya, itu di pause begitu kalau tidur. Tapi kalau mati ya di stop. Cuma gitu saja. Dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan ya. Orang yang bangun tidur ya dikembalikan jiwanya. Nah, yang menarik adalah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda pelajaran bagi kaum yang mau berpikir. Jadi menarik, ketika bicara roh, dikatakan ilmunya cuma sedikit ya, dan ternyata memang tidak berkembang. Tapi ketika bicara jiwa, maka kita disuruh mikir. Maka ilmu jiwa itu berkembang. Psikiatri itu berkembang sampai jadi fakultas, jurusan, psikologi, yang psikoneuroimunologi, psikosibernetik, psycho itu berkembang luar biasa di dalam peradaban manusia. Jadi Al-Quran luar biasa memberikan clue tentang itu, bahwa jiwa itu memang harus kita pikirkan, harus kita eksplor untuk memahaminya. Karena kemanusiaan kita ya ada di jiwa itu, bukan di ruhnya. Ruh itu eksistensi ketuhanan. Badan itu cuma wadah. Nah, jiwa itulah esensi dari seorang manusia ya di jiwa itu. Jiwa itulah yang bisa baik dan bisa buruk. Kalau roh itu nggak bisa baik, nggak bisa buruk, nggak ada. Roh jahat itu sebenarnya salah kaprah. Ya. Nggak ada. Roh itu selalu ya standar, netral. Sifat itu kan netral. Sifat mendengar. Mendengar itu baik apa buruk? Kan netral. Kalau digunakan untuk buruk ya jadi buruk, kalau digunakan untuk baik ya jadi baik. Melihat itu ya netral. Mau melihat yang baik atau melihat yang buruk. Berkehendak itu netral. Hidup itu netral. Jadi sifat ketuhanan itu adalah potensi yang netral, tapi begitu dia derivasi menjadi jiwa sebagai seorang manusia, tiba-tiba itu bisa menjadi baik atau buruk bergantung si nafs ini. Ya, nafs itu adalah jiwa, jadi nafsul hawa atau hawa nafsu, ataukah nafsul mutmainnah. Gitu. Jadi poinnya nanti menjadi di situ. Jiwa itu dikaji, ya. Disuruh mengkaji sehingga berkembang. Nah, jiwa itulah yang menjadi esensi manusia dan kemudian menjadi yang bertanggung jawab terhadap segala apa yang kita lakukan sebagai seorang manusia.
Nah, sejak di dalam rahim, si jiwa ini sudah bersyahadat. Ya, itu kalau Anda baca dalam surat Al-A'raf ayat 172. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum, dan seterusnya, panjang ayatnya itu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Itu menggunakan kata jiwa, bukan ruh. Jadi yang disuruh bersyahadat itu bukan ruh, tetapi jiwa. Wa ashhadahum ala anfusihim, gitu kalimat aslinya. Allah memintanya bersahadat kepada anfusihim, kepada jiwa mereka. Jadi ini bukan ruh. Ada yang memahami ayat ini sebagai cerita alam ruh, bukan. Nggak ada di dalam Al-Quran itu cerita tentang alam ruh, itu nggak ada. Ruh itu ya aslinya dari Allah, kemudian langsung ditiupkan saja kepada makhluk yang sedang diciptakan, ya, manusia, dan muncullah jiwa. Nah, nafs disuruh bersahadat, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian jiwa-jiwa yang masih ada di dalam rahim sedang berproses itu sebetulnya sudah menjawab di bawah alam bawah sadar kita, benar, kami bersaksi. Alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Benar, kami bersyahadat, kami bersaksi. Yang demikian ini agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang yang lalai terhadap hal ini. Ya, jadi proses jiwa itu menarik, kemudian banyak sekali. Ayat tentang jiwa itu jumlahnya ada, kalau nggak salah, sekitar 300-an. Tapi ayat tentang ruh itu cuma sekitar 10 atau 11, ya, di sekitar itu. Karena memang cuma sedikit. Nah, jiwa inilah yang kemudian mengalami proses penyempurnaan. Ya. Diceritakan dalam surat Asy-Syams ayat 8-10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa serta proses penyempurnaannya. Jadi jiwa kita itu lahir bayi, nggak ngerti apa-apa, kemudian diinstal melalui pendidikan dan experiences selama hidupnya oleh orang tuanya, oleh gurunya, oleh lingkungannya. Itu diinstal seperti komputer diinstal software. Nah, itu bisa kena virus, ya, menjadi jahat. Atau bisa kemudian di antivirus, diberi pendidikan yang baik, atau software-software aplikasi yang baik, atau aplikasi yang tidak baik. Nah, itulah jiwa. Jadi seperti software. Otak kita ini seperti ya hardware, ya, microchipnya komputer itu yang kemudian diinstal segala macam aplikasi itu. Nah, hati-hati, apa yang diaplikasi itu, maka itulah menjadi fungsi kita. Demi jiwa serta proses penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan. Ya, kita ini diilhami kecenderungan jelek dan ketakwaan, kecenderungan baik. Nah, itu di jiwa, bukan di ruh. Itu di jiwa. Fungsi jiwa kita itu bisa kemasukan yang tidak baik dan yang baik. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Jadi beragama itu cuma mensucikan jiwa, membersihkan jiwa dari hal-hal yang tidak baik, ataukah mengotori. Kalau dikotori jiwanya, maka rugi dia. Dia akan celaka. Tapi kalau diberi software yang bagus-bagus, program-program aplikasi yang bagus-bagus, yang bermanfaat, ya kita akan dapat manfaat yang banyak. Nah, beragama itu sesungguhnya adalah menginstal program-program aplikasi yang baik-baik, ya, dalam diri kita, supaya hidup kita sehat, supaya rezekinya banyak, ya, supaya berilmu, supaya bermanfaat, supaya akhlaknya baik, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, bagian-bagian akhir. Nah, ini kalau diteruskan, maka kita akan mendapati jiwa kita itu sesungguhnya merupakan fungsi dari otak kita, yang tergambar dari sirkuit, ya, yang ada di sel-sel saraf kita. Konon otak kita itu tersusun dari atau berisi sekitar 100 miliar sel-sel saraf, yang itu membentuk sirkuit-sirkuit, ya, setara dengan kalau di komputer, ya, ini hardware-nya, sirkuitnya.
Ini kalau di dalam otak kita, sambungan-sambungan itulah, sehingga muncullah ilmu yang disebut connectomics. Kalau ilmu tentang gen itu genomics, ini ilmu tentang sambungan-sambungan sarafi, sirkuit saraf yang ada di otak kita, menjadi sebuah ilmu baru yang disebut connectomics. Karena setiap kita melatih diri kita dengan fungsi jiwa, ya, sifat yang baik atau yang buruk pun, itu akan membentuk sirkuit. Misalnya kita berlatih kejujuran, itu saraf kita akan membentuk jaringan, sirkuit kejujuran. Keadilan, maka otak kita akan membentuk sirkuit keadilan, kedermawanan, bahkan spiritualitas, ya, interaksi dengan Tuhan, ya, sirkuit spiritualitas dan seterusnya. Itu harus dilatihkan. Maka akhlak itu, beragama itu adalah exercise sebetulnya. Exercise. Jadi memori harus dilatih, logika harus dilatih di exercise, rasionalitas, kemampuan analisanya dan seterusnya itu harus dilatih. Akhlaknya dilatih, kesabarannya dilatih. Latihan itulah yang akan membentuk sirkuit-sirkuit saraf dan itu akan membentuk yang namanya jiwa, fungsi jiwa. Sehingga di dalam neuroscience itu kan dibagi dua, ya, neuro itu adalah kepada sarafnya dan kemudian jiwanya, psikisnya itu kepada fungsinya. Jadi antara fungsi dan struktur. Nah ini yang kemudian digambarkan bahwa otak kita memang harus di-exercise. Semakin di-exercise itu akan semakin memunculkan fungsi yang bagus karena membentuk sirkuit-sirkuit sarafi yang sesuai dengan latihan yang diberikan. Ya, dan seterusnya jiwa itu ada di balik otak. Sedangkan lebih halus lagi dibandingkan pada skala otak. Kalau otak itu di skala organ. Nah, ruh itu bekerjanya di skala seluler, unit terkecil kehidupan. Jadi di mana di situ ada kehidupan itu berarti ada ruh. Karena ruh itu menularkan kehidupan. Jadi unit terkecilnya adalah sel, berarti ruh itu bekerja di level seluler, di mana di situ muncul perintah-perintah dari inti selnya, dari DNA, yang perintahnya itu dikendalikan oleh yang maha mengendalikan, yang menciptakan kita. Nah, disitulah misteri yang masih sangat banyak gelapnya di situ, tetapi DNA itu kayaknya menjadi pintu gerbang interaksi roh sebagai sifat-sifat atau potensi ketuhanan yang ditiupkan ke kita dengan Sang Maha Pencipta. Jadi itu interaksinya ada di sana. Nah itu saya kira membutuhkan kajian yang berbeda karena semakin rumit di sana. Oke, saya kira saya cukupkan sampai di sini ya. Kita masih punya waktu untuk beberapa menit untuk tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Persilakan. Terima kasih Ustadz Agus Mustafa, jazakumullah khairan katsiron atas penjelasannya yang insya Allah jelas, membekas dan juga dipenuhi keberkahan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Untuk pertanyaannya sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin masuk ke private chat di Zoom saya dan mungkin bisa ditampilkan oleh panitia. Ada 3 pertanyaan. Oke, itu sudah muncul di situ. Saya baca langsung ya. Oke, monggo Ustaz. Yang pertama, apakah jika kita meninggal, kita kehilangan ruh atau jiwa? Ya, kita sudah membahas rasanya di pertemuan yang lalu ya tentang kehidupan sesudah mati. Bahwa kata Al-Quran, kematian itu sesungguhnya, orang yang mati itu sesungguhnya bukan mati, tidak mati. Kematian hanyalah rusaknya badan. Ini kan kita 3 lapis nih. Badan kasar, badan halus, dan kemudian ruh. Nah, orang yang mati itu cuma rusaknya badan saja. Jantungnya rusak, berhenti, kemudian
otaknya menjadi ikut mati karena tidak terpenuhi kebutuhan oksigen dan sebagainya, mati, MBO, kemudian mati dan rusak seluruh triliunan sel tubuhnya, tetapi jiwanya, badan halusnya itu tetap hidup. Sorry. Jadi begini, kalau dalam konteks ini itu bisa dibagi menjadi dua. Jadi kan 3 lapis tadi ya. Sesungguhnya badan dan jiwa itu seperti satu keping mata uang dengan sisi yang berbeda. Badan dan jiwa. Kalau dalam fisika disebut materi dan energi. Ya, struktur materi itu pasti di dalamnya ada energi. Nah, kalau materinya ini dirusak, maka energinya akan lepas. Misalnya kayu kita bakar, kita rusak materialnya, maka energi panasnya akan lepas. Nah, kurang lebih begitulah. Kematian itu adalah badan ini kita mengalami kerusakan, jantungnya atau parunya atau organ-organ vitalnya mengalami kerusakan, otaknya apalagi, kemudian energinya, badan energialnya lepas dari badan material itu, tetapi masih di dalam pengaruh roh. Roh adalah potensi kehidupan. Sehingga karena badan ini rusak, rohnya tidak menghidupi badan yang rusak, dia sudah terurai. Tetapi energinya ini masih memiliki struktur kejiwaan ya dalam bentuk gelombang. Nah, gelombang itu masih bisa menyimpan informasi. Jadi sebagai contoh begini, pemancar radio itu kan memancarkan gelombang. Tapi dia ada informasinya di gelombang radio itu. Atau gelombang televisi atau microwave. Gelombang itu adalah salah satu bentuk ya, salah satu bentuk dari eksistensi yang ada tubuh kita. Itu kalau dalam fisika setiap materi itu memiliki sifat material dan gelombang, gitu ya. Jadi kalau materialnya dirusak, dia masih memiliki sifat gelombang. Nah, gelombangnya itu masih ada dalam pengaruh roh sehingga masih tetap hidup. Kemana? Ya lepas ke alam energi, ke alam yang bersifat energial. Masih hidup. Itu yang diceritakan Al-Quran, mereka hidup di alam barzah. Jangan kau kira orang yang mati, itu mati. Mereka tetap hidup. Tetapi dalam jasad atau tubuh halusnya. Ya. Bukan tubuh kasarnya karena tubuh kasarnya rusak. Maka pertanyaan pertama tadi, apakah roh dan jiwanya hilang? Tidak hilang. Tetapi lepas dari badan kasarnya masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Karena jagat raya ini dimensinya ada 7 kata Al-Quran. Sab'as samawat. Langit yang pertama itu langit material yang kita huni ini. Nah, nanti ada langit-langit yang lebih tinggi, yang dihuni oleh jin, dihuni oleh arwah, dan sebagainya, dan seterusnya sampai langit yang ke-7, alam para malaikat. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas tentang itu. Tetapi terkait dengan pertanyaan pertama tadi, kematian hanyalah rusaknya badan kasar. Tetapi kesadarannya itu masih terbawa oleh badan halus di dalam pengaruh roh masuk ke dimensi yang lebih tinggi yang disebut sebagai alam barzah. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang pertama. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, mana tadi? Boleh ditampilkan lagi pertanyaan yang kedua? Oke. Apakah manusia dengan gangguan kejiwaan itu artinya kehilangan hakikat fungsi roh? Oh, rohnya tidak terganggu. Yang terganggu adalah jiwanya. Karena roh itu potensi saja. Jadi kalau komputer kita kena virus, itu listriknya tidak terganggu. Tapi fungsi komputer kita, ya program aplikasinya, softwarenya yang kacau, jadi rusak. Nah sama, pada orang yang mengalami gangguan jiwa, itu mungkin misalnya skizofrenia gitu ya. Itu kalau dilihat secara struktur sarafinya memang memiliki kerusakan di sirkuit saraf tertentunya. Nah, itu yang saya sebut tadi bahwa antara badan dan jiwa itu seperti satu keping mata uang. Kalau ini dirusak itu bisa mengganggu ke jiwa. Secara struktural dirusak bisa mengganggu ke fungsional. Secara fungsional dirusak itu bisa mengganggu struktural. Jadi kalau ada seseorang mengalami kecelakaan kemudian terganggu misalnya di
prefrontal korteksnya gitu ya, yang terkait dengan sifat kemanusiaannya, budi pekerti atau fungsi luhurnya, maka itu bisa terganggu di sifatnya, di fungsi luhurnya itu. Kerusakan struktur sarafi itu bisa mengganggu fungsi. Tetapi sebaliknya, seseorang yang dibikin stres dari segi fungsi, dikasih masalah yang sangat berat sampai stres, sampai depresi, itu struktur sarafnya juga akan mengalami kerusakan. Jadi data menunjukkan seperti itu. Maka terkait dengan pertanyaan kedua, apakah manusia dengan gangguan kejiwaan itu artinya kehilangan hakikat fungsi ruhnya? Bukan di ruhnya, tetapi ada di fungsi jiwanya. Sama dengan sekali lagi yang gamblang adalah komputer, softwarenya kena virus, kacau semua, padahal hidup listriknya masuk ke situ tetapi tidak berfungsi. Oke, ya itu pertanyaan kedua. Jawaban dari pertanyaan kedua. Yang ketiga, jika manusia ada 3 elemen, jasad, jiwa, dan roh, maka bagaimana dengan ini apa ya, nggak kelihatan ini tertutup oleh. Apakah bagaimana dengan hewan kayaknya? Apakah nyawa hewan itu juga ruh bagian dari Allah? Lantas bagaimana dengan tumbuhan, bakteri, virus, berion? Apakah mereka juga memiliki 3 elemen? Ya, jadi sama barang gadget kita, baik komputer yang canggih maupun smartphone maupun komputer jadul atau handphone jadul, ya, semua peralatan elektronik itu membutuhkan listrik. Tetapi fungsi jiwanya itu akan seiring dengan struktur hardware-nya, struktur badannya. Jadi kalau hardware dari sebuah handphone jadul, ya fungsinya menjadi jadul juga. Pentium 1 itu ya pasti fungsinya sangat jauh, tidak canggih dibandingkan Pentium 4 atau apalagi i7 gitu. Maka tumbuhan, binatang, manusia, fungsi kehidupan itu semuanya nyambung kepada yang maha hidup. Tetapi karena struktur tumbuhan dibanding struktur hewan itu lebih rendah di tumbuhan, maka fungsi hidup dari tumbuhan itu juga rendah, dalam skala rendah. Dia tidak punya otak misalnya. Padahal otak itu adalah representasi dari tingkat kecerdasan. Maka binatang memiliki struktur tubuh yang memungkinkan untuk lebih cerdas ketika dia ibaratnya komputer dicolokkan ke listrik, nyambung pada yang maha hidup, karena kita semua ini di dalam Tuhan, di dalam Allah sesungguhnya. Kita nyambung, tidak pernah tidak tersambung. Karena Allah itu maha meliputi segalanya. Nah, yang maha hidup, kita tersambung ke sana, maka bergantung pada struktur badannya. Binatang lebih canggih daripada tumbuhan, maka dia memiliki jiwa yang lebih tinggi dibandingkan dengan tumbuhan. Nah, pada manusia struktur otaknya lebih canggih lagi. Dari binatang ya, dari reptil ke mamalia, kemudian ke manusia itu mengalami perkembangan kualitas otak yang sangat signifikan. Nah, salah satunya adalah adanya prefrontal cortex pada manusia yang itu tidak dimiliki pada binatang misalnya. Nah, karena strukturnya yang sangat canggih, maka kualitas jiwanya juga menjadi canggih mengikuti strukturnya itu. Nah, pada bakteri, virus, yaitu menjadi semakin sederhana. Jadi dalam sudut pandang ini mereka tetap memiliki 3 elemen itu, tetapi perwujudannya itu sesuai dengan struktur badannya, struktur wadahnya. Oke. Yang keempat, jika jiwa itu apakah meliputi dari ujung kaki sampai ujung kepala? Kalau orang diamputasi, apakah jiwanya juga akan teramputasi tangannya? Jiwa itu hanya di otak, di balik otak, di fungsi otak. Yang di seluruh badan kita itu adalah potensi ruhiyah. Kuku kita, selama dia itu masih hidup, maka di situ ada pengaruh dari fungsi ruhiyah itu.
Rambut kita ketika masih hidup, masih nempel di tubuh kita, tumbuh, ya dia ada dalam pengaruh ruh. Tapi begitu rambutnya dicabut, dibuang, dia lepas, tidak di bawah pengaruh ruh itu. Kuku kita dipotong menjadi lepas dari pengaruh ruh sehingga dia mati. Tangan kita dipotong, potongannya itu yang diamputasi itu tidak hidup, maka dia lepas dari pengaruh ruh. Nah, ruh itu tidak bersosok. Ruh itu tidak bersosok, ya seperti listrik ya, tidak bersosok. Meskipun bentuk komputernya kotak, bukan berarti ruhnya kotak, kan begitu. Karena dia adalah potensi. Nah, potensi itu ya tidak bisa digambarkan bentuknya. Mendengar itu bentuknya seperti apa? Tidak bisa. Melihat, berkehendak, mencipta, sifat-sifat itu tidak ada bentuknya, tapi potensi. Nah, jadi yang meliputi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah ruh. Sedangkan jiwa itu berada di balik otak itu, ya, dalam struktur yang tadi kita bicara connectomics tadi, dalam bentuk sinaptik dan membentuk sirkuit-sirkuit sarafi, di mana sirkuit itu mewakili, merepresentasikan dari sifat-sifat yang dilatihkan kepada otak. Jadi otak itu kalau dilatih dia akan tumbuh, kemudian badan selnya menjadi menebal, membesar gitu ya, aksonnya, dendritnya segala macam gitu ya. Itu akan tumbuh membentuk jaringan-jaringan sirkuit yang bertanggung jawab terhadap sifat itu. Jadi kualitas otak itu mewakili kualitas jiwa. Kalau otaknya dirusak, maka jiwanya rusak. Sebaliknya kalau jiwanya dirusak, maka otaknya juga rusak. Jadi itu seperti satu keping mata uang yang bolak-balik begitu. Dikasih stres, depresi yang berat, maka strukturnya juga akan mengalami kerusakan. Strukturnya dirusak, maka fungsinya juga akan mengalami kerusakan. Jadi terkait dengan pertanyaan keempat, ini yang dimaksudkan kalau roh yang dimaksudkan meliputi dari ujung kaki sampai ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah roh, ya. Sedangkan jiwa itu berada di balik otak. Begitu, saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Agus Mustafa. Insya Allah materi hari dapat diterima dengan cukup jelas dan semoga ilmu yang disampaikan dapat menjadi amalan baik dan bermanfaat bagi kita jamaah sekalian dan senantiasa juga menjadi amalan baik untuk Ustadz Agus Mustafa dan juga untuk kita jamaah semua. Amin amin ya robbal alamin. Baik, telah selesai saya tanya jawab dan itu adalah sesi terakhir pada kajian hari ini. Sebelum menutup kajian pada hari ini, mungkin bisa ditutup dengan doa yang dipimpin langsung oleh Ustadz Agus Mustafa. Kepada Ustadz Agus Mustafa, dipersilahkan. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita tutup forum yang sangat baik ini dengan bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan segala yang tadi kita bahas itu Allah memberikan rahmat, Allah memberikan berkah, melimpahkan hikmah kepada kita semua, dan menjadikan itu sesuatu yang melekat di dalam jiwa kita, menjadi software, menjadi program aplikasi yang baik, yang menjadikan kita menjadi semakin baik di sisa usia kita dan semakin dekat kepada Allah. Sehingga kapanpun mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam kualitas terbaik kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersuun Ustadz Agus. Ye, sami-sami. Saya pamit ya. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Ustadz.